Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan ceritanya. Gas, jangan lupa tekan tombol like dan berkomentar juga. Cuk. Bab 2769 sampai 2772. Chang Sengbo awalnya mengira Ye Chen memberinya jari tengah untuk memprovokasi dia, tetapi saat dia melihat cincin itu, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Meskipun dia belum pernah melihat cincin ini dengan matanya sendiri, dia telah mendengar guru Inggris menjelaskannya secara detail. Pemilik asal Inggris mengatakan bahwa cincin ini seluruhnya berwarna perunggu, dengan kilau halus, tanpa hiasan pola apapun, lebar cincin sekitar 2 menit, yaitu sekitar 0,66 cm, dan ukurannya adalah ukuran cincin pria dewasa normal. Ini sepenuhnya konsisten dengan cincin di tangan Ye Chen. Selain itu, Li Yalin telah berinisiatif menyebut Lin Waner dan cincinnya, sehingga Chang Sengbo menyimpulkan bahwa cincin ini adalah harta yang dirindukan Raja Inggris. Penguasa Inggris berkata bahwa cincin ini menyembunyikan sebuah rahasia besar. Membuka rahasia tersebut tidak hanya akan membuat orang meningkatkan kultivasinya, tetapi juga membuat mereka abadi. Mengenai cara membuka rahasia ini, Master Inggris mungkin satu-satunya di dunia yang mengetahuinya, dan bahkan Lin Waner sendiri mungkin tidak mengetahuinya. Lord Ying telah berkata berkali-kali bahwa siapapun yang dapat menemukan cincin ini akan menjadi pahlawan nomor 1 di masyarakat Poking, dan Lord Ying akan mengajarinya apa yang telah dia pelajari sepanjang hidupnya tanpa syarat, dan bahkan membagikannya kepadanya, rahasia cincin itu. Oleh karena itu, bagi Paman Chang Seng, apakah itu memusnahkan seluruh keluargaan atau membunuh putra Ye Changying? Bahkan jika dia secara pribadi menyerahkan Lin Waner kepada Tuan Inggris, gabungan ketiga hal ini tidak sebaik membawa cincin ini kembali ke Master Inggris, lebih penting. Memikirkan hal ini, Chang Sengbo segera berkata, "Nak, selama kamu memberiku cincin ini, aku bisa membiarkanmu dan kakek nenekmu serta keluargamu pergi di jalan tanpa rasa sakit. Ini adalah kebaikan terbesar yang bisa kuberikan padamu, Ye." Balas Chen, berkata, "Anjing tua, jika Anda dengan jujur memberitahu saya detail pertemuan Poking, saya mungkin bisa menjaga tubuh Anda tetap utuh. Ini adalah kebaikan terbesar yang bisa saya berikan kepada Anda." Chang Sengbo tampak murung dan berteriak dengan tegas. Dia berteriak, "Nak, kamu mencari kematian." Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan pedang kayu, mengendalikan pedang kayu untuk menembakkan ujung pedang, dan menembak ke arah Ye Chen dengan kecepatan tinggi. Ye Chen tahu bahwa pria ini sangat kuat. Jika dia benar-benar bertarung dengannya sampai mati, tidak ada seorang pun di villa yang akan selamat. Mungkin sisa kekuatan mantra sihir tertentu bisa mengubahnya menjadi bubuk. Jadi, dia mundur beberapa langkah dalam sekejap, menghindari ujung pedang yang tak terlihat, dan berkata kepada Chang Sengbo, "Jika kamu menginginkan cincin itu, ikuti saja aku keluar dan temukan tempat di mana tidak ada orang di sekitar untuk bertarung. Jika kamu kalah, ambil kepalamu. Tetaplah, jika kamu menang, hidupku dan cincin ini milikmu." Paman Chang Seng melihat bahwa Ye Chen sangat cepat dan pedangnya sulit untuk melukainya. Jadi dia untuk sementara mencabut pedangnya dan mendengus dingin. "Nak, apakah kamu ingin menipu harimau itu agar menjauh dari gunung? Biar ku beritahu, jika kamu tidak memberiku cincin itu, aku akan membunuh kakek nenekmu dan seluruh keluargamu terlebih dahulu." Ye Chen sedikit mengernyit, tapi dia tidak menyangka Paman Chang Seng tidak akan tertipu. Jadi, dia melihat sekeliling dan berkata dengan suara dingin, "Setelah orang tuaku meninggal, selain kamu, pelakunya, aku paling membencimu, dan dua kelompok orang yang datang setelah aku. Tahukah kamu kelompok mana mereka?" Paman Chang Seng sambil mengerutkan kening. Dia bertanya, "Dua kelompok manakah mereka?" Ye Chen berkata dengan ringan, "Satu kelompok adalah keluarga kakekku." Saat dia mengatakan itu, Ye Chen menatap kakeknya yang menangis dan berkata dengan dingin, "Kelompok lainnya adalah keluarga kakekku." Mendengar ini, ekspresi Tuan An langsung menjadi gelap.
wajahnya penuh rasa malu dan penyesalan. Saat ini, Chang Sengbo berkata dengan nada menghina, "Nak, jangan membodohiku di sini, mereka semua adalah kerabat terdekatmu. Bagaimana kamu bisa membenci mereka?" Ye Chen berkata dengan dingin, "Kerabat tersayang, tahukah kamu jika kamu membunuh di mana saja aku selama 20 tahun terakhir ini setelah aku kehilangan orang tuaku?" Paman Chang Seng mengerutkan kening dan bertanya, "Di mana?" Keluargaan semua menatap Ye Chen dengan saksama saat ini. Mereka juga ingin tahu apa sebenarnya Ye Chen telah melakukan di mana selama 20 tahun terakhir. Ye Chen menunjuk ke tanah dan berkata dengan keras, "Saya telah berada di Aurus Hill selama 20 tahun terakhir. Saya telah tinggal di sini selama 20 tahun penuh." "Bagaimana ini mungkin?" Chang Sengbo mengerutkan kening dan berkata, "Setelah Anda orang tuaku meninggal, tidak hanya mereka mencarimu, kami juga mencarimu. Kami mencari ke seluruh Jinling dan tidak menemukan jejakmu." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Aku tidak menemukannya karena ayahku sudah menyiapkannya untukku. Aku pergi ke panti asuhan, dan setelah kecelakaan itu, aku tinggal di panti asuhan, benar-benar terisolasi dari dunia luar." Keluargaan terkejut ketika mendengar ini. Meski mereka baru menduga kecurigaan panti asuhan beberapa menit yang lalu, masih sulit bagi mereka untuk percaya bahwa Ye Chen benar-benar tidak pergi kemana-mana dan telah tinggal di Aurus Hill selama bertahun-tahun. Paman Chang Seng tertegun sejenak dan tidak bisa menahan nafas. Ye Changying memang salah satu yang terbaik di antara manusia. Bahkan penguasa Inggris pun tidak memikirkan hal ini. Setelah mengatakan itu, dia mencibir. "Tapi kamu tidak memberitahuku hal-hal ini? Tidak peduli apa, aku hanya ingin cincin di tanganmu. Serahkan cincin itu dan aku bisa memberimu hidup yang bahagia." Ye Chen mengabaikannya dan berkata sambil terkekeh, "Aku punya tinggal di bawah naungan orang lain di Jinling selama 20 tahun, dan hidupku baik. Tidak peduli seberapa keras dan lelahnya aku tidak pernah mencari keluarga Ye atau keluargaan. Tahukah kamu alasannya?" Paman Chang Seng mengerutkan kening dan bertanya, "Kenapa?" Ye Chen berkata dengan tenang, "Tentu saja itu karena aku membenci mereka. Bahkan sekarang, aku tidak bisa memaafkan mereka atas pengkhianatan dan pengabaian orang tuaku." Paman Chang Seng bertanya, "Karena kamu membenci mereka, mengapa kamu menyimpannya lagi dan lagi?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Saya tidak bisa menyelamatkan mereka. Itu hanya kebetulan. Saat itu di New York, Anda harus tahu bahwa itu adalah konser Guqiuyi hari itu, dan sebuah keluarga juga pergi ke konser itu bersama. Jadi Anda mengambil kesempatan itu." Chang Sengbo menyipitkan matanya dan menatap Ye Chen. Masalah ini meskipun dia tidak terlibat dalam insiden tersebut, dia sangat menyadari prosesnya. Itu adalah seorang informan yang ditempatkan di keluargaan oleh masyarakat Poking, yang tiba-tiba melaporkan berita bahwa keluargaan akan mengambil tindakan sebagai sebuah kelompok. Tuan Inggris segera mengirim tentara untuk membunuh mereka di konser tersebut, tetapi tidak ada berita tentang tentara yang dikirim. Ye Chen melanjutkan, "Gu Qiuyi berasal dari Yanjing, dan ayahnya, Gu Yanzong, adalah saudara lelaki ayahku. Jadi aku membuat kontrak pernikahan dengannya ketika aku masih kecil. Sebenarnya, dia adalah tunangan yang diatur orang tuaku untukku sebelum mereka hidup. Alasan mengapa saya muncul di sana hari itu adalah karena saya juga pergi untuk mendukung Gu Qiuyi hari itu, dan kebetulan duduk di sebelah keluargaan. Daripada mengatakan bahwa saya mengambil tindakan untuk menyelamatkan mereka, akan lebih baik untuk mengatakan bahwa saya mengambil tindakan untuk menangkap orang mati hidup-hidup. Jika tanpa tentara yang mati itu, bagaimana saya bisa mengetahui informasi spesifik tentang Poking Hui?" Saat dia berkata, Ye Chen menambahkan, "Adapun hari ini, menjadi jujur, tujuan utamaku di sini bukan untuk menyelamatkan orang, tapi untuk membunuhmu." Mata Chang Sengbo tajam, "Bunuh aku, hanya kamu?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Aku tidak hanya akan membunuhmu, tetapi juga membunuh 2 earl yang tersisa dari masyarakat Poking.
dan kemudian bunuh pahlawan omong kosong itu, tuannya dipotong-potong, dan kamu hanyalah sayuran kecil dalam perjalananku untuk membalas dendam. Paman Chang Seng mencibir sinis, kalau begitu, tunggu saja sampai aku membunuh kakek nenekmu dan keluarganya, lalu aku akan bertarung denganmu lagi, lebih baik. Ye Chen mencibir dan berkata, jika kamu ingin datang, datanglah sekarang, jika kamu tidak datang, aku akan pergi dulu. Setelah mengatakan itu, Ye Chen berkata lagi, oh, omong-omong, saya memperhatikan penampilan Anda hari ini. Jika Anda ingin menemukan saya lagi, saya khawatir itu tidak akan mudah, atau saya yang akan menjadi satu untuk menemukanmu di masa depan. Kamu putuskan sendiri apakah kamu ingin datang atau tidak. Setelah mengatakan itu, Ye Chen segera berbalik dan terbang dengan kecepatan tinggi tanpa melihat ke belakang, lari. Dia tidak bertaruh apakah Chang Seng Bo akan segera mengusirnya tanpa ragu-ragu, tetapi dia tahu dan sangat yakin bahwa Chang Seng Bo akan segera mengusirnya tanpa ragu-ragu. Alasan mengapa dia begitu percaya diri adalah karena ketika Ye Chen menghindari pedangnya barusan, dia sengaja membiarkan dia melihat keterampilannya yang sangat cepat. Dan Ye Chen percaya bahwa paman umur panjang ini juga harus memahami bahwa dengan kekuatannya, tidak akan mudah untuk mengejarnya. Jika dia tidak menyia-nyiakan setengah detik dan mengejar dengan seluruh kekuatannya, dia mungkin masih memiliki peluang 50%. Tetapi jika dia terganggu bahkan untuk sesaat dan menunda bahkan untuk 1 detik, sangat mustahil untuk mengejar ketinggalan. Dan jika dia ingin membunuh begitu banyak orang, itu tidak mudah. Bahkan jika keluargaan tidak memiliki kekuatan akan membutuhkan waktu baginya untuk mengaktifkan senjata ajaib untuk menggunakan pedang. Jika dia mengaktifkan pedang untuk membunuh seorang kenalan secara berurutan, itu akan memakan waktu setidaknya 10 detik. Oleh karena itu, dia harus sangat jelas bahwa membunuh dan mengejar hanyalah masalah waktu. Anda dapat memilih salah satu dari keduanya. Seperti yang diharapkan Ye Chen, saat dia berlari keluar pintu, Chang Seng Bo tidak ragu sama sekali dan segera mengejarnya. Baginya, hidup dan mati keluargaan sama sekali tidak penting di depan ring itu. Selain itu, dia merasa kemampuan keluargaan sudah kecil. Bahkan jika dia mengejar dan membunuh Ye Chen dan mengambil cincin itu, mereka tidak akan bisa melarikan diri jauh. Terlebih lagi, karena keluargaan tidak memiliki siapapun yang melindungi mereka, saya bisa membunuh Ye Chen dan kemudian membunuh mereka semua. Dengan cara ini, dia tidak hanya mendapatkan cincin itu, tetapi dia juga membunuh An Jia dan Ye Chen, yang setara dengan menyelesaikan 3 tugas yang diberikan oleh Master Inggris sekaligus. Namun, jika dia benar-benar membiarkan Ye Chen melarikan diri, dia akan menderita kerugian besar. Dia tidak hanya mengungkapkan identitasnya, tetapi dia juga melewatkan kesempatan besar untuk mendapatkan cincin itu. Jadi dia tidak perlu memikirkan apakah akan mengejarnya atau tidak, dan dia tidak perlu khawatir apakah Ye Chen harus membuat harimau itu meninggalkan gunung, karena dia tahu bahwa mengejarnya dengan seluruh kekuatannya adalah satu-satunya pilihannya. Saat ini, Yun Ruge, yang diam-diam mengamati Villa Wan Liu di seberang gunung, melihat bayangan hitam terbang keluar dari villa, diikuti oleh Paman Chang Seng, kepala 4 bangsawan. Apa yang tidak disangka Yun Ruge adalah bayangan hitam di kepalanya berlari ke arahnya, dan Chang Seng Bo mengejarnya dengan pedang kayu di satu tangan dan jubah Tao di tangan lainnya. Dia bahkan bisa mendengar raungan Paman Chang Seng, "Nak, tolong serahkan cincin itu jika kamu bijaksana. Kalau begitu beritahu aku di mana Lin Waner bersembunyi. Jika suasana hatiku sedang baik, aku bisa mengampuni nyawamu untuk sementara waktu. Saat ini, jika tidak, tunggu sampai aku menangkapmu. Aku akan membunuhmu." Ye Chen memarahi tanpa menoleh ke belakang. "Kamu anjing tua. Jangan berhenti menggonggong. Kamu sudah sangat tua sehingga kamu bahkan tidak tahu apakah kamu bisa masih mencari nafkah. Namun kamu berani bicara omong kosong di sini. Apa yang kamu inginkan? Cincin? Temui ayahmu dulu." Yun Ruge tertegun sejenak, dering, "Lin Waner? Apakah Paman Chang Seng menemukan cincin Lin Waner?
atau apakah cincin Lin Wanner ada di tubuh pria berbaju hitam? Tepat ketika Yun Ruge merasa ngeri, sekelompok besar orang diusir dari villa. Setelah orang-orang ini mengusir mereka, mereka melihat pria berbaju hitam dan Chang Sengbo berlari ratusan meter dengan kecepatan tinggi, dan untuk beberapa saat mereka tidak tahu harus berbuat apa. Melihat orang-orang ini, Yun Ruge semakin terkejut, keluargaan masih hidup. Sebelum pria berbaju hitam itu tiba, Paman Chang Seng masuk setidaknya 1 menit. Mengapa dia tidak menyerang keluargaan begitu saja? Lama, dengan kekuatannya, membunuh orang seperti keluargaan tidak akan memakan waktu paling lama setengah menit. Pada saat ini, anggota keluargaan yang mengejar mereka semua sangat cemas. Mereka tidak bodoh, dan tentu saja tahu bahwa Ye Chen dengan sengaja mengucapkan kata-kata yang tampaknya tidak berperasaan tadi, sebenarnya, untuk memancing lelaki tua pembunuh itu dan menyelamatkan hidup mereka. Wanita tua itu sangat cemas sehingga dia hanya menyeka air matanya dengan lengan bajunya, dan matanya kembali berkaca-kaca. Dia meraih tangan lelaki tua An Qishan dan berteriak, "Qishan, apa yang harus aku lakukan jika sesuatu terjadi pada Chener? Bagaimana aku bisa memiliki wajah untuk melihat Cheng Qi dan Chang Ying di masa depan?" Orang tua itu tidak bisa menahan tangisnya, dan berkata dengan sedih dan menyesal, "Ini semua salahku, ini semua salahku. Jika aku bisa melepaskan martabatku saat itu, Chang Ying mungkin bisa melakukan hal yang sama nanti. Aku tidak akan terlalu bertengkar dengan keluargaan, jika aku bisa menundukkan wajahku dan datang mencari Cheng Qi, dia dan Chang Ying tidak akan berakhir di Jinling setelah mereka meninggalkan keluarga Ye." Setelah itu, lelaki tua itu menambahkan, "Chener telah bersembunyi selama bertahun-tahun, tentu saja, kami tidak bisa memaafkan kami. Tapi meski begitu, Chener tetap berdiri untuk menyelamatkan kami dari api dan air lagi dan lagi. Sebagai seorang kakek, saya benar-benar malu dan menyesal. Saya menyesalinya." Ekspresi Li Yalin sangat tegas saat ini. Dia berkata, "Paman An, Tuan Ye memiliki kekuatan yang besar. Saya yakin dia akan baik-baik saja. Prioritas utama saat ini adalah memindahkan Anda ke tempat yang aman terlebih dahulu." Orang tua itu bertanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya, "Apa yang kamu katakan, Tuan Ye?" "Yalin, kamu idiot sudah lama mengenal Chener, tapi kamu tidak pernah memberitahuku, kan?" Li Yalin berkata dengan malu-malu, "Paman An, ceritanya panjang. Aku akan menjelaskannya kepadamu pelan-pelan sebentar lagi." Saat dia sedang berbicara, suara siulan yang memekakkan telinga terdengar lagi. Semua orang melihat ke atas dan melihat helikopter lain melaju dari sisi lain gunung. Helikopter ini jelas lebih besar dari yang barusan. Helikopter itu menukik jauh-jauh dan mendarat dengan sangat cepat di ruang terbuka di depan villa. Sebelum badan pesawat berhenti, seorang pria paruh baya membuka pintu kabin dari dalam dan bergegas di luar dengan seluruh kekuatannya, melambai. Pria paruh baya ini adalah Hong Wu. Sejak Ye Chen memberitahu Li Yalin apa yang dia katakan tentang Lin Wanner, dia sudah memikirkan rencananya untuk malam ini. Dia pertama kali meminta Chen Zekai untuk membantu mendapatkan pengawasan publik terhadap Wan Liu Villa. Dia duduk di helikopter dan memantau pergerakan Wan Liu Villa secara real-time. Hanya butuh 2 atau 3 menit baginya untuk terbang dari pemandian air panas Camp Elises ke Willow Villa. Dalam 2 atau 3 menit ini, pengawal dan panti jompo Anjia dapat membantu menunda sebagian, dan sisanya akan diserahkan kepada Li Yalin dan mantra penyelamat hidup yang dia berikan kepada Li Yalin. Dia percaya bahwa selama Li Yalin mengucapkan mantra untuk menyelamatkan hidupnya, dia akan dapat menunda pihak lain untuk sementara waktu. Dalam hal ini, dia pasti akan tiba. Dan Ye Chen juga tahu betul bahwa meskipun dia tiba, dia tidak akan bisa bertarung sampai mati dengan pihak lain. Karena begitu dia mulai bertarung di villa, keluarga An dan Li Yalin pasti akan mati. Jadi dia punya menggunakan cincin itu untuk menarik perhatian penuh pihak lain. Ini memberi Anjia dan Li Yalin kesempatan untuk mengungsi.
Misi Hongwu adalah berangkat langsung ke villa di Wanliu Villa untuk menjemput keluargaan 3 menit setelah Ye Chen lepas landas, tanpa menunggu kabar atau pemberitahuan apapun. Sekarang tampaknya setiap langkah perkembangan berkembang ke arah yang dibayangkan oleh Ye Chen. Saat ini, keluargaan tidak dapat mendengar apa yang dikatakan Hongwu di bawah deru baling-baling besar, tetapi mereka memahami gerakan Hongwu dan menyuruh mereka untuk segera naik helikopter. Tepat ketika keluargaan masih ragu-ragu, Li Yalin berteriak keras di telinga semua orang tanpa berpikir, ini harus diatur oleh Tuan Ye, ayo pergi. Kemudian, dia menarik An Chongqiu dan An Kaifeng bersama-sama, membantu kedua orang tua itu dari keluargaan untuk naik helikopter. Dalam waktu kurang dari 1 menit, semua orang selesai naik ke pesawat, dan helikopter segera terangkat dengan kasar dan dengan cepat menghilang ke dalam malam dalam posisi seperti menyelam. Pada saat ini, Chang Shengbo mendengar suara gemuruh besar di belakangnya dari jauh ke dekat, dan kemudian dari dekat ke jauh lagi. Dia mungkin menebak apa yang terjadi di belakangnya, tetapi dia tidak lagi mempedulikannya saat ini. Sejak dia memutuskan untuk mengusir Ye Chen, dia tidak lagi peduli dengan hidup dan mati keluargaan. Baginya, tidak masalah meskipun keluargaan melarikan diri. Dia hanya melihat cincin di tangan Ye Chen. Selama dia mendapatkannya, dia tidak peduli apa yang dilakukan keluargaan dan keluarga Ye. Dia adalah kepala kedua dari masyarakat Poking. Namun, dia tidak pernah bermimpi bahwa anak Ye Chen ini bisa berlari begitu cepat. Saya telah mencoba yang terbaik untuk mengejar ketinggalan, tetapi saya masih tidak dapat memperpendek jarak dengannya, dan bahkan ada kecenderungan samar untuk didorong semakin jauh dari Ye Chen. Paman Chang Sheng yang marah berteriak di belakang Ye Chen, "Nak, jika kamu melarikan diri lagi, aku tidak akan sopan." Mendengar Paman Chang Sheng berteriak di belakangnya, Ye Chen tertawa dan berkata, "Ayo. Aku ingin melihat kemampuan lain apa yang kamu, seekor anjing tua, miliki selain melolong dan menggonggong." Paman Chang Sheng berkata dengan dingin, "Nak, kamu akan mati hari ini." Yun Ruge menghela nafas dalam hati. Sepertinya Paman Chang Sheng jatuh ke dalam tipuan pria berbaju hitam untuk memancing harimau menjauh dari gunung. Mungkin pria berbaju hitam tidak hanya ingin menyelamatkan keluargaan, tetapi juga ingin menyelamatkan nyawa Paman Sheng. Memikirkan hal ini, dia sangat cemas sehingga dia mengeluarkan ponselnya lagi dan melihat 3 kata, "Tidak ada layanan," yang ditampilkan di telepon membuat saya cemas sejenak. Waktunya kembali ke 5 menit. Sebelum Ye Chen tiba di Wanliu Villa, Yun Ruge sudah setengah jalan mendaki gunung dan melihat Paman Chang Sheng berjuang untuk masuk ke dalam villa. Yun Ruge melihat Paman Chang Sheng berada di tempat yang sepi. Saat itu, dia mengira Paman Chang Sheng akan bisa dengan mudah membunuh semua orang di keluargaan malam ini dan mengambil tindakan pertama, tapi dia hanya perlu mengamati dalam kegelapan, dan katakan yang sebenarnya kepada Tuan Inggris nanti, laporannya bisa diserahkan. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa saat Chang Shengbo memasuki villa, sebuah helikopter menderu dari ujung lain gunung dengan kecepatan yang sangat cepat dan terbang langsung ke villa di tengah villa Wanliu. Tepat sebelum dia mengetahui siapa yang akan datang ke Wanliu Villa dengan helikopter saat ini, bayangan hitam melompat keluar dari helikopter yang menderu-deru. Kuncinya saat itu helikopter masih dalam kondisi menukik dan turun dengan cepat, sangat cepat, dan masih berada puluhan meter di atas permukaan tanah. Namun, saya tidak menyangka bahwa tubuh pria tersebut akan tetap berada di sana, menjadi stabil setelah melompat, mendarat dengan kuat di tanah. Saat pria itu mendarat, helikopter segera berhenti dengan seluruh kekuatannya, dan bayangan hitam itu bahkan tidak memiliki setengah penyangga dan langsung menuju ke villa. Hanya melihat aksi melompat pria itu dan penampilannya yang tidak terpengaruh setelah mendarat, Yun Ruge segera menyimpulkan bahwa pria ini pastilah seorang master, dan seorang master yang mahir dalam energi spiritual. Pada saat itu, jantungnya berdetak kencang, dan pikiran pertama yang terlintas di benaknya adalah masih ada musuh yang kuat di Jinling,
dan dia harus segera memperingatkan Paman Chang Seng. Namun tak lama kemudian dia berpikir bahwa dia diperintahkan oleh Tuan Inggris untuk secara diam-diam mengawasi Paman Chang Seng. Jika dia memperingatkan Paman Chang Seng saat ini, itu sama saja dengan mengkhianati Tuan Inggris. Jadi, pada saat itu, dia tanpa sadar mengeluarkan ponselnya dan berencana untuk segera melapor kepada guru Inggris. Tetapi ketika dia mengeluarkan ponselnya, dia menemukan bahwa ponselnya berada di tengah gunung dan tidak ada sinyal. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa pada saat ini, helikopter yang telah diangkat ke ketinggian 1 atau 2.000 meter dan melayang tepat di atas Wan Liu Villa telah menyalakan peralatan pengacau berkekuatan tinggi yang telah disiapkan sebelumnya. Karena terus-menerus mengganggu di tempat-tempat tinggi, apalagi Wan Liu Villa, bahkan dalam radius 3 hingga 5 km, sinyal ponsel dapat mengalami gangguan yang kuat, dan tidak ada jaringan yang dapat tersambung. Pada saat yang sama, adik laki-laki yang diatur oleh Hong Wu juga telah memutus kabel optik komunikasi Wan Liu Villa di kaki gunung, menyebabkan semua kabel telepon dan jaringan kabel Wan Liu Villa terputus. Ini adalah pengaturan khusus Ye Chen. Dia tidak tahu apakah Earl dari masyarakat Poking memiliki semacam hubungan satu arah dengan Tuan Inggris mereka. Bagaimana jika dia memiliki semacam peralatan di tubuhnya yang dapat mengirimkan informasi ke Master Inggris secara real-time, bahkan secara real-time, mengirimkan audio dan video merupakan potensi ancaman bagi diri Anda sendiri. Tapi Ye Chen tidak menyangka pengaturan inilah yang membuat Yun Ruge, yang bersembunyi di kegelapan, tiba-tiba menjadi pasif. Dia tidak bisa memberitahu Chang Shengbo atas inisiatifnya sendiri. Dia juga tidak bisa melaporkan atau meminta keputusan Master Inggris itu. Jadi dia hanya bisa menekan kegugupan batinnya dan memutuskan untuk mengamati dalam kegelapan terlebih dahulu. Dan ketika dia berada dalam dilema, Master Inggris yang jauhnya ribuan mil juga menatap informasi posisi yang dikirimkan kembali dari jarak ribuan mil. Di layar di depan tuan rumah Inggris, ditampilkan peta satelit definisi tinggi Wan Liu Villa. Berdasarkan data terbaru dari Google, peta satelit yang dilihat tuan rumah Inggris baru saja diambil dan diperbarui bulan lalu. Foto satelit adalah diambil pada siang hari, dan kejernihannya sangat tinggi sehingga Anda bahkan dapat melihat setiap ubin di lantai atas villa. Mengandalkan peta satelit definisi tinggi dan posisi satelit Chang Shengbo dan Yun Ruge yang tepat, peta di depan British Lord dengan jelas menunjukkan dua titik koordinat yang menarik perhatian, satu merah dan satu kuning. Di antaranya, titik koordinat kuning berhenti di lereng bukit di sisi barat Wan Liu Villa, sedangkan titik koordinat merah, di bawah tatapan Tuan Inggris, mendekat selangkah demi selangkah dari luar Wan Liu Villa dan memasuki tempat keluarga tinggal di villa itu. Kedua titik koordinat ini adalah posisi real-time dari Chang Shengbo dan Yun Ruge. Titik koordinat berkedip 2 kali per detik, dan setiap kilatan mewakili pembaruan koordinat terkini. Dengan kata lain, posisi real-time keduanya akan diperbarui 2 kali setiap detik ke terminal pemantauan tempat Master Inggris berada. Selain itu, sistem penentuan posisi mereka menggunakan peta presisi tinggi paling profesional saat ini, dengan akurasi posisi pada tingkat sentimeter, dan kesalahan sebenarnya tidak melebihi 10 cm. Ketika Tuan Inggris melihat tanda merah Chang Shengbo memasuki gerbang villa dengan matanya sendiri, dia tahu bahwa Chang Shengbo telah masuk. Selain itu, Master Inggris saat itu juga percaya bahwa dalam beberapa menit, keluarga akan menjadi jiwa Chang Shengbo yang dirugikan. Tetapi ketika Tuan Inggris sedang menunggu Chang Shengbo mengirimkan kembali kabar baik tentang kemenangan, 2 titik koordinat yang telah menyala tiba-tiba padam. Perubahan mendadak ini mengejutkan Tuan Inggris, dan hatinya tiba-tiba bergetar. Hilangnya titik koordinat menandakan bahwa transmisi informasi antara pihak lain dan diri Anda sendiri telah terputus. Namun, kedua ponselnya telah dimodifikasi secara khusus dan stabil seperti perlengkapan militer. Selama ponsel memiliki daya,
ia dapat mengirimkan sinyal ke pangkalan secara bersamaan melalui jaringan komunikasi dan jaringan satelit. Jika Anda berada di dalam ruangan dan tidak ada sinyal satelit, selama ada jaringan komunikasi, Anda dapat memastikan transmisi waktu nyata. Jika Anda berada di hutan belantara dan tidak ada jaringan komunikasi, selama ada sinyal satelit, Anda juga dapat memastikan efek transmisi. Dapat dikatakan bahwa selama Anda tidak membawa ponsel Anda ke dalam terowongan pegunungan atau bunker bawah tanah yang bahkan tidak memiliki sinyal ponsel, transmisi antara ponsel tersebut dan pangkalan tidak akan pernah terputus. Namun situasi saat ini adalah begitu Chang Sengbo memasuki pintu villa, sinyalnya terputus. Itu saja, karena mungkin saja pihak lain baru saja masuk ruangan dan kehilangan sinyal satelit, dan sinyal ponsel juga hilang untuk sementara. Namun, Yun Ruge selalu berada di luar ruangan dan bahkan tidak bergerak. Dan sinyalnya berakhir pada saat yang sama, jelas ada sesuatu yang salah. Yun Ruge yang gelisah menduga bahwa sinyalnya mungkin telah dirusak oleh helikopter di langit, tapi dia sama sekali tidak berdaya melawan helikopter yang berada ribuan meter di atas tanah. Dia juga memikirkan apakah akan segera pergi dari sini, sebisa mungkin keluar dari jangkauan gangguan helikopter, dan kemudian melapor ke British Master. Tetapi ketika dia mengira Paman Chang Seng mungkin telah jatuh ke dalam perangkap orang lain, jika dia pergi saat ini, akan sulit untuk menjelaskan apakah Tuan Inggris mengira dia telah melarikan diri dari medan perang. Justru karena itulah dia menunggu sampai sekarang. Pada saat ini, melihat Paman Chang Seng berlari mengejar pria berbaju hitam semakin dekat dengannya, dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir, saat ini, saya tidak dapat menghubungi guru Inggris, dan saya tidak tahu betapa kuatnya pria berbaju hitam itu. Jadi kita tidak bisa terburu-buru membantu Paman Chang Seng. Sepertinya kita hanya bisa mengikuti dengan tenang dalam kegelapan dan menunggu dan melihat apa yang terjadi. Pada saat ini, Ye Chen sedang berlari sepanjang jalan, memimpin Paman Chang Seng menuju pegunungan. Keduanya sangat cepat, bahkan di perbukitan dengan pepohonan lebat dan medan bergelombang. Mereka bisa berjalan secepat mungkin di tanah datar. Saat ini, Chang Sengbo telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menempel pada Ye Chen. Saat berlari, dia harus membuka matanya lebar-lebar dan berkonsentrasi untuk menghindari pepohonan dan bebatuan di sekitar kakinya, dan berlari sejauh 1 atau 2 kilometer. Seluruh orang sudah dalam keadaan panik. Namun, meskipun dia berusaha sekuat tenaga, Ye Chen selalu menjaga jarak yang stabil dan aman darinya. Jarak ini membuat Chang Sengbo sangat tertekan. Dia hanya bisa mengejar Ye Chen tetapi tidak bisa mengambil kesempatan untuk menyerang Ye Chen. Karena, apakah dia menggunakan pedang kayu yang diberikan oleh Master Inggris atau kayu sambaran petir yang dia beli dari Zhang Ermao untuk menyerang, dia masih perlu berkonsentrasi untuk menjalankan energi spiritual dan mengaktifkan formasi. Jika dia terganggu sedikit pun, miliknya upaya sebelumnya mungkin sia-sia. Oleh karena itu, bertarung sambil berjalan mungkin saja dilakukan, meski lebih sulit bertarung sambil berlari, namun bukan tidak mungkin. Tetapi jika Anda membayangkan diri Anda seperti ini, parkir di pegunungan seperti monyet, menggunakan seluruh energi Anda, dan pada saat yang sama berkonsentrasi menggunakan senjata ajaib untuk merapal mantra, ini akan sama sulitnya dengan mendaki ke langit bagi Chang Sengbo. Melihat Ye Chen berlari dengan liar ke pegunungan, Chang Sengbo tahu bahwa Ye Chen ingin membawanya ke tempat sepi dan kemudian melawannya sampai mati. Tetapi dia tidak punya pilihan lain saat ini dan hanya bisa mengejarnya sampai ke tempat itu. Akhir. Ye Chen langsung membawa Paman Chang Seng ke lembah tak berpenghuni yang jaraknya 3 atau 4 kilometer. Ini adalah tempat yang telah dia pilih untuk pertempuran yang menentukan sejak lama. Tempat itu sendiri jauh dari kota, dan tidak ada orang yang tinggal di sekitarnya. Sekalipun ada banyak pergerakan, pergerakannya akan tetap ada. Jangan khawatir akan menarik perhatian dari luar. Ketika Ye Chen bergegas ke tengah lembah, dia tiba-tiba berhenti, berbalik tiba-tiba,
menatap Paman Chang Seng yang semakin dekat, dan berkata dengan suara dingin, "Kamu anjing tua memiliki kekuatan fisik yang bagus, baik." Paman Chang Seng berdiri sekitar 20 meter dari Ye Chen, menatap wajah Ye Chen di bawah sinar bulan yang berbintik-bintik, dan berkata dengan senyum galak, "Saya tidak pernah menyangka bahwa putra Ye Changying akan benar-benar tumbuh hanya dalam 2 tahun yang singkat. Anda telah menguasai Reiki di 10 tahun. Tampaknya guru Inggris benar. Orang tuamu yang berumur pendek benar-benar menemukan rahasia keabadian saat itu." Ye Chen sedikit mengernyit dan bertanya, "Kamu mengatakan bahwa orang tuaku juga tahu Reiki?" Paman Chang Seng tercengang sejenak, lalu tertawa dan berkata, "Sepertinya orang tuamu meninggal terlalu dini, dan mereka tidak punya waktu untuk memberitahumu banyak hal. Ketika mereka memasuki tanah keabadian dan mengambil rahasia keabadian, mereka mengira mereka bisa menyembunyikannya dari dunia luar, tetapi mereka masih ditemukan oleh Tuan Inggris. Untungnya, saya membunuh mereka berdua lebih awal. Jika tidak, jika mereka diberi waktu beberapa dekade lagi, bahkan mungkin Tuan Inggris tidak akan menjadi lawan Ye Changying." Ye Chen tiba-tiba merasa ngeri. Dia tidak pernah membayangkan bahwa orang tuanya juga berhubungan dengan energi spiritual. Kali ini, Paman Chang Seng menyeka cibiran dari sudut mulutnya dan berkata, "Hari ini benar-benar kebahagiaan ganda. Karena kamu telah menguasai energi spiritual, kamu pasti telah memperoleh rahasia keabadian yang ditinggalkan oleh orang tuamu. Jika kamu tidak ingin mati dalam kesakitan yang terlalu parah, kamu bisa serahkan cincin Lin Waner bersama dengan rahasia keabadian." Ye Chen menatap Paman Chang Seng dan bertanya, "Anjing tua, apa rahasia keabadian?" Paman Chang Seng berkata sambil tersenyum, "Nak, kamu masih di sini ketika kamu mati. Berpura-pura bodoh? Apakah kamu pikir aku akan tertipu olehmu?" Alis Ye Chen seperti pedang, dan matanya seperti obor. Dia berkata-kata demi kata, "Kamu akan mati di tanganku hari ini. Mengapa aku harus berpura-pura bodoh kepada seseorang yang ditakdirkan untuk mati? Sebaiknya aku memberitahumu, metode membunuhku tidak lebih berbelas kasih dari milikmu. Jika kamu ceritakan semua yang kamu tahu hari ini, aku mungkin bisa memberimu kesenangan yang menyenangkan." Chang Sengbo tiba-tiba teringat kata-kata yang tanpa sadar diucapkan Ye Chen tadi. Jadi dia tampak bingung. Ditanyakan, "Karena kamu tidak tahu itu milikmu, orang tuamu mahir dalam Reiki. Dari mana Reikimu berasal? Siapa yang membawamu ke dalam Tao?" Ye Chen berkata dengan dingin. "Aku membawa diriku sendiri ke dalam Tao." Ye Chen berkata dengan ringan, "Kalau begitu kamu akan melihatnya hari ini." Mengatakan itu, dia segera melambaikan pedang kayu, menanamkan energi spiritual ke dalamnya, dan menebas Ye Chen di udara dengan dingin. Dia berkata dengan dingin, "Jangan, apa kamu tidak tahu cara lari? Aku akan memotong kakimu terlebih dahulu." Dalam sekejap, sebuah pedang tak kasat mata yang berputar keluar dari pedang kayu itu. Ye Chen dapat dengan jelas merasakan energi kuat yang terkandung di ujung pedang, seperti helikopter yang terbang dengan kecepatan tinggi yang tiba-tiba melontarkan baling-balingnya. Ye Chen tahu bahwa dia tidak cukup mampu dalam pertarungan sebenarnya dan memiliki pengalaman yang tidak mencukupi, jadi dia tidak berani mengendur sama sekali. Melihat pedang berputar memotong cabang dan daun yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan, dia segera menemukan momen yang tepat dan berteriak dengan keras, "Kamu pikir hanya kamu yang bisa memotong?" Dalam sekejap mata, kedua kekuatan itu bertabrakan. Tiba-tiba, terdengar ledakan di udara di antara mereka berdua. Pepohonan dalam radius puluhan meter awalnya rimbun, namun sedetik berikutnya, semuanya hijau. Dedaunan bagaikan hujan deras, deras bagaikan hujan lebat. Dampaknya yang sangat besar bahkan membuat Ye Chen dan Chang Sengbo tidak bisa mengendalikan diri dan mundur beberapa langkah. Ekspresi Chang Sengbo tiba-tiba menjadi sangat ketakutan. Bahkan Yun Ruge, yang diam-diam mengamati dari kejauhan, terlalu terkejut untuk mengatakan apapun. Paman Chang Seng menatap Ye Chen tercengang dan berseru, "Kamu
Kamu sebenarnya masih memiliki senjata ajaib, Ye Chen mencibir. Merentangkan telapak tangannya, memperlihatkan pedangnya yang menusuk jiwa, dan berkata dengan nada menghina, "Apa? Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang layak memiliki senjata ajaib?" Chang Sengbo merasa sangat tertekan saat ini. Seperti kata pepatah, orang akan mati jika membandingkannya dengan orang lain, dan barang akan dibuang jika membandingkan barang. Sebelum dia datang ke Jinling, dia hanya memiliki satu senjata ajaib di tubuhnya, yang dipinjamkan kepadanya oleh guru Inggris untuk menjalankan misinya. Namun pemuda di hadapannya, yang usianya kurang dari 30 tahun, tidak hanya menguasai energi spiritual dalam 20 tahun terakhir, tetapi juga memiliki senjata sakti yang sekuat pedang kayu di tangannya. Dia merasa sangat tidak bahagia, keseimbangan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan giginya dan berkata, "Nak, bahkan ayahmu yang berumur pendek tidak memiliki senjata ajaib yang begitu kuat. Di mana kamu mendapatkannya?" Ye Chen berkata dengan dingin, "Aku bilang aku membuatnya sendiri, apakah kamu percaya?" Paman Chang Seng merasa bahwa IQ-nya telah dipermalukan, dan mengertakkan gigi dan berkata, "Bahkan Tuan Ying pun tidak dapat melakukannya untuk menyempurnakan senjata ajaib, apalagi kamu hanyalah seorang pencuri kecil. Karena kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Setelah mengatakan itu, Chang Sengbo menjentikkan pergelangan tangannya, dan kedua ujung pedang itu melesat ke arah Ye Chen lagi. Kali ini, kedua ujung pedang itu ditembakkan ke arah Ye Chen. Seperti dua bumerang melengkung, satu di kiri dan satu lagi di kanan untuk menggandakan tim Ye Chen. "Ayo!" Ye Chen tidak menunggu kedua ujung pedang mendekat, dan segera menggunakan pedang penusuk jiwa, dan tiba-tiba menyerang 3 kali ke kiri, kanan dan kanan di depannya. Pada saat yang sama, energi spiritual mengalir ke kakinya. Dan dia mengerahkan kekuatan di bawah kakinya, dan tubuhnya diarahkan ke arah Chang Seng di depannya. Bo berlari menjauh. Chang Sengbo awalnya berpikir bahwa jika dua pedang mengenai Ye Chen, bahkan jika mereka tidak dapat membunuhnya, mereka pasti akan melukainya dengan parah. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa dua pedang Ye Chen berturut-turut akan ditandingi oleh dua pedangnya sendiri lagi. Bagian depan bertabrakan, dua suara seperti guntur terdengar, dan daun-daun berguguran yang tak terhitung jumlahnya di tanah langsung terguncang dan terbang ke seluruh langit. Pada saat ini, Chang Sengbo merasakan kekuatan yang sangat cepat dan kuat datang langsung ke pintunya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Ye Chen tidak hanya menghantam 2 gelombang kuat pada saat itu, tetapi 3. Dan jalan ketiga ini datang langsung kepadaku. Chang Sengbo dengan cepat mundur dengan panik. Pada saat yang sama, dia memindahkan energi spiritualnya ke lengannya dan menahan lengannya di depannya, bersiap untuk melawan kekuatan ini. Dia awalnya berpikir bahwa dengan kekuatannya sendiri, tidak akan ada masalah untuk menahan serangan dari lawan, tetapi ketika dia memblokir lengannya di depannya dan menyambut pedang penusuk jiwa itu, dia menyadari bahwa dia telah meremehkan kekuatan, dan kekuatan senjata ajaib Ye Chen. Dia baru saja mendengar ledakan, dan kekuatan besar tiba-tiba menghantam lengannya. Rasanya seperti kereta bermuatan berat menabraknya dengan kecepatan yang sangat cepat. Energi spiritual yang terkumpul di lengan Chang Sengbo hampir hancur seluruhnya oleh kekuatan besar ini dalam sekejap. Dan ada rasa sakit yang menusuk di lengannya, seolah-olah patah, dan itu belum berakhir. Dampak yang sangat besar menyebabkan tubuh Chang Sengbo mundur puluhan meter sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya. Chang Sengbo yang baru saja berdiri teguh, sedetik berikutnya memuntahkan seteguk darah. Kedua lengannya hampir pingsan, seluruh dadanya hampir hancur, dan ia menderita luka dalam yang cukup parah. Tapi Paman Chang Seng tidak dapat membayangkan bahwa saat dia berdiri diam, Ye Chen bergegas ke depannya dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia terkejut, dan berusaha melawan dengan seluruh kekuatannya, ketika dia merasakan Ye Chen tiba-tiba menggerakkan lengannya ke arahnya, dan sebelum dia bisa bereaksi,
dia menamparkan wajahnya dengan keras. Faktanya, Ye Chen bisa saja langsung menyerang wajahnya dengan pedang yang menusuk jiwa saat dia bergegas. Jika dia tidak bisa memblokirnya, topi Tianling akan dibelah. Jika dia bisa memblokirnya, setengahnya akan hilang, untuk dihapus hidup. Namun, Ye Chen masih melepaskan kesempatan bagus ini untuk menimbulkan kerusakan serius pada Paman Chang Seng. Dia belum menginginkan nyawa Paman Chang Seng. Pertama, dia masih perlu menanyakan pertanyaan yang ingin dia ketahui dari mulut Paman Chang Seng. Kedua, dia tidak ingin Paman Chang Seng mati begitu saja. Paman Chang Seng tidak dapat membayangkan bahwa Ye Chen tiba-tiba akan mengubah gaya bertarungnya ketika dia bergegas ke depannya. Dia tidak menggunakan mantra atau senjata sihir, tetapi menamparkan wajahnya dengan keras. Poin kuncinya adalah Ye Chen menamparnya dengan seluruh kekuatannya. Tamparan penuh energi spiritual ini begitu kuat sehingga dia terlempar ke udara 3 kali sebelum jatuh dengan keras ke tanah. Paman Chang Seng meratap kesakitan, menutupi wajahnya dengan paksa dan bangkit. Hatinya sudah sangat marah. Dalam 100 tahun terakhir, kapan dia ditampar oleh orang lain, tamparan di wajah Ye Chen lebih menyakitinya daripada membunuhnya. Dia mengertakkan gigi dan menunjuk ke arah Ye Chen, batuk darah sambil bertanya, "Kamu, kamu baru berusia 20-an? Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan seperti itu?" Saat dia berbicara, dia diam-diam memegang kayu sambaran petir di tangannya. Dia memaksakan auranya ke dalamnya, berharap memberi Ye Chen pukulan fatal. Dari segi kekuatan saja, kekuatan Thunder Strike Wood untuk memanggil guntur jauh lebih kuat dari pedang kayu yang diberikan kepadanya oleh Tuan Inggris. Chang Sengbo menggunakan pedang kayu untuk menyerang Ye Chen satu demi satu tetapi gagal. Menurutnya, kemungkinan besar bilah yang dilepaskan oleh pedang kayu tersebut dapat dirasakan oleh lawan. Dalam hal ini, serangan tersebut tidak akan mampu menyebabkan pukulan mendadak pada lawan. Tapi guntur yang dipanggil oleh pohon sambaran petir berbeda. Guntur turun tiba-tiba hari itu, sehingga pihak lain tidak punya kesempatan untuk bereaksi sama sekali. Selama petir menyambar Ye Chen, separuh nyawa Ye Chen akan diambil. Ye Chen sudah lama memperhatikan gerakan kecilnya, tapi kali ini dia sengaja berpura-pura tidak melihatnya, dan berkata dengan tatapan sinis, "Sejujurnya, meskipun saya sudah berusia 28 tahun, saya belum menghabiskan cukup uang. Waktu berlatih energi spiritual, kurang dari 2 tahun. Paman Chang Seng terkejut dan berseru, "Apa, kurang dari 2 tahun? Ye Chen tersenyum dan berkata, "Itu benar, saya ingin tahu sudah berapa tahun Anda berlatih." Paman Chang Seng mengertakkan gigi. "Sudah lebih dari 100 tahun sejak saya mulai berkultivasi Taoisme." "Wah, kamu pasti memiliki rahasia besar yang tersembunyi di tubuhmu. Serahkan dengan patuh dan aku akan mengampuni hidupmu, jika tidak." Ye Chen bertanya, "Kalau tidak, bagaimana jika tidak, masih bisakah kamu memukulku dengan petir?" Chang Sengbo merasa bahwa formasi di kayu sambaran petir telah selesai. Jadi dia tertawa galak, melihat ke arah langit dan berteriak, "Nak, kamu benar-benar menebaknya dengan benar, Guntur, ayo." Chang Sengbo bergemuruh dan berteriak dengan momentum dan keagungan yang luar biasa. Pada saat ini, menurut gambaran yang dibayangkan Chang Sengbo di benaknya, setelah dia mendengar guntur, langit akan dipenuhi awan gelap dan guntur akan bergulung. Kemudian, guntur setebal tong akan jatuh dari langit dan menghantam kepala Ye Chen. Dan dia juga sangat yakin bahwa meskipun guntur ini tidak dapat membunuh Ye Chen secara langsung, itu dapat membuatnya kehilangan kemampuan untuk melawan. Pada saat itu, dia akan memiliki 10.000 cara untuk menyiksanya dan memaksanya untuk menceritakan semua rahasianya. Namun, setelah Chang Sengbo berteriak bahwa guntur akan datang, tidak ada awan gelap di langit seperti terakhir kali, juga tidak ada suara gemuruh seperti kilat dan guntur. Malam di Jinling sangat cerah malam ini, dan tidak ada polusi cahaya di daerah pegunungan. Jika Anda melihat ke atas,
Anda dapat melihat bulan sabit dan langit penuh bintang. Melihat awan gelap dan kilat belum juga tiba, Chang Sengbo tiba-tiba menjadi bingung. Dia melihat pohon sambaran petir di tangannya dan bergumam, "Apa yang terjadi? Di mana guntur saya?" Tepat ketika Chang Sengbo sedang bingung, pohon sambaran petir keluar, formasi juga berhenti berfungsi. Kemudian, energi spiritual yang dia masukkan dilepaskan melalui formasi di kayu sambaran petir dan kembali ke tubuhnya. Sangat disayangkan bahwa 9 kitab suci surgawi yang misterius tidak mencatat formasi apapun yang menghabiskan energi spiritual secara tiba-tiba. Jika tidak, Chang Sengbo hanya perlu mencobanya 2 kali dan energi spiritual dalam tubuhnya akan habis. Chang Sengbo juga sangat bingung saat ini. Karena energi spiritual kembali ke tubuhnya, dia tidak curiga ada tipuan pada sambaran petir, dan mengira dia telah gagal mengaktifkan formasi tadi. Pada saat ini, Ye Chen juga bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ya, anjing tua, di mana gunturmu? Apakah potongan kayu petir di tanganmu kehabisan daya? Apakah kamu lupa mengisi dayanya sebelum keluar?" Paman Chang Seng tahu itu Ye Chen sinis. Dia berkata dengan suara dingin, "Nak, kamu mengucapkan kata-kata arogan ketika kamu akan mati. Saya pikir kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata kematian." Setelah mengatakan itu, dia mengertakkan gigi dan mengerahkan kembali energi spiritualnya dan mengaktifkan formasi petir di Muli Fa. Sambil menunjuk ke arah Ye Chen, berkata dengan lantang, "Nak, lihat gunturku datang lagi." Begitu dia selesai berbicara, formasi selesai, namun masih belum ada jejak awan gelap di langit. Segera setelah itu, Lightning Strike Wood mengembalikan energi spiritual Chang Sengbo. Perasaan ini seperti seorang anak kecil yang bermain konsol game dan sekarat di saat kritis. Dia buru-buru mengeluarkan koin game tersebut dan bersiap untuk mengisi ulang. Alhasil, dia hanya memasukkan koin game tersebut ke dalam slot koin dari atas, lalu mesin dipukul dari bawah, slot koin memuntahkannya. Chang Sengbo tiba-tiba panik, menatap kayu sambaran petir gelap di tangannya, dan bergumam, "Tak percaya, ini, apa yang terjadi? Terakhir kali berhasil. Mengapa kali ini tidak berhasil?" Kalah. Ye Chen tidak bisa menahan tawa keras, "Anjing tua, sepertinya perintah petirmu tidak mudah digunakan." Paman Chang Seng mengerutkan kening dan bertanya, "Perintah guntur apa?" Ye Chen tertawa, berkata, "Itu senjata ajaib di tanganmu, itu perintah guntur." "Apakah kamu tahu senjata ajaib ini?" Mata Chang Sengbo melebar dan dia sangat terkejut. Ye Chen mengangguk dan berkata dengan wajah serius, "Saya tidak hanya mengenal satu sama lain. Sejujurnya, saya juga memiliki hal yang sama." Chang Sengbo mengertakkan gigi dan berkata, "Lelucon yang luar biasa. Bagaimana saya bisa bertemu dengan senjata ajaib seperti itu? Kamu beruntung. Bagaimana kamu bisa seberuntung itu memilikinya?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Dengar, sejujurnya, kamu masih tidak mempercayainya." Setelah berkata itu, Ye Chen segera mengeluarkan perintah petirnya dan berkata kepada komandan. Sengbo menunjukkannya dan berkata sambil tersenyum, "Lihat, yang milikku terlihat jauh lebih indah daripada milikmu. Milikmu hanyalah sepotong kayu yang tersambar petir, dan itu belum dihias dengan baik. Lihat milikku, warnanya bulat dan halus, garis-garisnya indah, dan bahkan dilapisi, sekilas jauh lebih baik daripada milikmu." Paman Chang Seng melihat tatanan guntur di tangan Ye Chen dan sekilas mengenalinya. Itu juga merupakan senjata ajaib yang terbuat dari kayu sambaran petir. Selain itu, meskipun dia tidak tahu cara menyempurnakan senjata ajaib itu, dia tetap mengetahui kualitas bahan bakunya. Sepotong kayu sambaran petir di tangan Ye Chen sekilas memiliki sejarah yang sangat panjang, dan itu jelas merupakan kayu sambaran petir terbaik. Dia berseru dengan ekspresi ngeri di wajahnya dan bertanya, apa yang terjadi? Dari mana senjata ajaibmu berasal?" Ye Chen mencibir dan berkata, "Sejujurnya,
kedua kita tersambar petir pohon. Sebenarnya semuanya dimurnikan oleh Taisang Laojun, tapi yang ada di tanganku adalah dariku, dan yang di tanganmu adalah dari anakku. Meski anakku biasanya sombong dan mendominasi, ketika dia melihatku, dia tetap harus melakukannya. Jujurlah, tentu saja, ini salah sasaran. Paman Chang Seng dengan marah berseru, "Persetan, kamu pikir aku terlalu tua dan kamu belum membaca perjalanan ke barat? Akankah aku mempercayaimu dengan omong kosong seperti itu?" Ye Chen tertawa, "Tidak percaya. Jika kamu tidak percaya, aku akan memberimu demonstrasi." Setelah mengatakan itu, sebelum Chang Sengbo bisa bereaksi, Ye Chen tiba-tiba menyembunyikan senyumnya, dengan aura seperti jika dia berdiri di puncak 5 gunung, dan berteriak, "Guntur akan datang." Tepat setelah matahari terbenam, saya mendengar awan gelap besar membubung dengan cepat di langit, disertai kilat dan guntur di awan. Sungguh menakutkan. Chang Sengbo sangat familiar dengan pemandangan ini. Meski awan gelap tidak setebal dan menakutkan seperti saat dia menggunakan Lightning Strike Wood hari itu, perasaannya tetap sama. Ye Chen tiba-tiba memanggil guntur langit, mengejutkannya seolah-olah dia disambar petir, dan berpikir dalam hati, "Sialan, benarkah seperti yang dikatakan anak ini, bahwa perintah guntur saya tidak akan berfungsi ketika dia melihatnya?" Begitu dia memikirkan hal ini, dia buru-buru mundur dengan cepat, berusaha menghindari guntur yang datang. Namun, guntur langit dikendalikan oleh pikiran Ye Chen, bagaimana dia bisa menghindarinya dengan mudah. Mata Ye Chen tertuju pada sosok Chang Sengbo, dan kemudian, sambaran petir datang dan menghantam langsung ke kepala Chang Sengbo. Perintah guntur yang dimanipulasi Ye Chen hanya dapat digunakan sekali, dan selama digunakan, sejumlah besar energi spiritual harus dikeluarkan untuk mengaktifkannya, dan itu sangat kuat dan termasuk dalam perintah guntur yang sangat besar. Tapi perintah menggelegar Ye Chen sendiri adalah membiarkan orang dengan bebas mengontrol kekayaan dan penghematannya. Jika mereka ingin menjadi besar, mereka akan menjadi besar, dan jika mereka ingin menjadi kecil, mereka akan menjadi kecil. Dia tidak ingin membunuh Chang Sengbo secepat ini. Jadi dia secara khusus mengontrol pelepasan energi spiritual. Namun, guntur ini tidak menyebabkan banyak kerugian bagi Chang Sengbo. Namun meski begitu, rambut Chang Sengbo terlempar ke kandang ayam oleh petir, wajahnya hitam pekat, bahkan jubah Tao di tubuhnya menjadi compang kemping, seluruh tubuhnya sakit dan mati rasa, dan dia berdiri di sana tak terkendali, gemetar. Melihat ekspresi malunya, Ye Chen bertanya sambil tersenyum, "Bagaimana, aku tidak berbohong padamu kan?" Pada saat ini, Yun Ruge, yang bersembunyi di kegelapan 20 kaki jauhnya, sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat. Dia bahkan tidak bisa memimpikannya. Tak disangka, pria berbaju hitam ini ternyata bisa mengendalikan guntur langit, dan dia tidak menyangka bahwa Chang Sengbo yang kuat akan begitu rentan di depan pria berkulit hitam. Dan dia diam-diam bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Jika dia buru-buru membantu Paman Chang Seng, aku khawatir dia bukan tandingan pria berbaju hitam. Selain itu, Paman Chang Seng selalu menaruh perhatian pada orang lain dan meremehkan 3 hal lainnya. Dia tidak berteman dengan Paman Chang Seng juga. Sama sekali tidak perlu berjuang sampai mati untuk mendapatkan bantuan saat ini. Tetapi dia tidak tahu, jika dia tidak maju untuk membantu, bagaimana dia akan menjelaskan dirinya sendiri ketika guru Inggris kembali untuk menginterogasinya. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk terus mengamati secara rahasia untuk saat ini. Dia memiliki metode menyembunyikan aura yang diajarkan oleh guru Inggris, dan dia seharusnya bisa menyembunyikannya tanpa ketahuan. Jika Paman Chang Seng sayangnya meninggal di tangan pria berbaju hitam malam ini, dia akan dengan jujur melapor kepada Tuan Inggris. Bahkan jika Tuan Inggris menyalahkannya, itu tidak akan menjadi kejahatan besar. Itu jauh lebih baik daripada keluar untuk mati, gegabah. Jika Chang Sengbo cukup beruntung untuk melarikan diri,
dia akan meminta maaf dengan mengatakan bahwa sinyalnya diblokir dan dia harus menemukan sinyalnya sendiri. Bahkan jika Tuan Inggris menyalahkannya, paling banyak dia akan dihukum karena meninggalkan posnya tanpa izin, yang tidak berbahaya. Pada saat ini, Chang Sengbo, setelah disambar petir, secara alami ketakutan dan ketakutan, dia tahu bahwa dia telah mencoba yang terbaik untuk bersembunyi. Tetapi pada akhirnya, dia disambar petir dan mengenai topi Tianling. Itu bisa dapat dilihat dari sini bahwa kendali Ye Chen atas Tianlei sangat tepat. Selain itu, Chang Sengbo juga mengetahui bahwa satu-satunya sihir yang bisa dia keluarkan dari jarak jauh adalah bilah pedang kayu Yingzu. Selain bilah tak kasat mata yang mirip dengan bilah pedang, sihir Ye Chen juga termasuk pedang yang jatuh langsung dari langit, guntur surgawi. Pedang kayunya tidak dapat menyakitinya, dan dia tidak punya tempat untuk bersembunyi dari guntur surgawinya. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan dikonsumsi oleh Ye Chen. Satu-satunya cara adalah bertarung dengannya dalam pertempuran jarak dekat. Memikirkan hal ini, Paman Chang Seng mengertakkan gigi dan berteriak dengan suara dingin, "Nak, entah kamu mati hari ini atau aku mati." Setelah mengatakan itu, dia mengisi kakinya dengan energi spiritual dan menggunakan metode transformasi yang diajarkan oleh orang Inggris guru dengan kecepatan yang aneh. Ia bergegas menuju Ye Chen secepat melompati ruang. Keuntungan terbesar dari teknik ini adalah lintasannya yang tidak menentu dan pola yang sulit ditemukan. Tidak hanya menyulitkan lawan untuk melukai Anda, tetapi juga memanfaatkan peluang untuk memperpendek jarak antara Anda dan lawan. Meski senjata saktinya telah gagal, Chang Sengbo sangat yakin bahwa dengan tubuh fisiknya yang telah dibudidayakan selama ratusan tahun, dan energi spiritualnya yang semakin murni setelah puluhan tahun berkultivasi, begitu ia mendekat, sama sekali tidak mungkin, anak muda seperti Ye Chen ini bisa menjadi lawannya. Namun, tepat pada saat dia menyerang Ye Chen dengan kecepatan tinggi, Ye Chen tiba-tiba berteriak lagi. Guntur datang lagi. Kemudian, dengan keras, Chang Sengbo, yang baru saja melompat 10 kaki jauhnya, sekali lagi dipukul oleh sambaran petir. Kekuatan besar menyebabkan rambut putih yang awalnya berantakan di kepala Chang Sengbo langsung berubah menjadi bubuk karbon, dan jubah Tao yang compang camping hampir menghilang, hanya menyisakan sepasang celana merah yang compang camping. Ye Chen memandangnya dan mencibir dengan jijik, "Kamu adalah orang tua centil, kamu berusia lebih dari 100 tahun, dan kamu masih mengenakan celana merah, betapa tidak tahu malu kamu." Meskipun Chang Sengbo dipukul sampai mati oleh kilat, tapi dia tetap berpegangan pada tubuhnya dan mengumpat histeris, kamu bajingan, kasihan, miskin tahun ini adalah tahun zodiakmu. Ini tahun zodiakmu. Ye Chen tertegun sejenak, lalu tersenyum. Kamu sudah sangat tua dan kamu masih percaya ini. Paman Chang Seng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan gigi dan berkata, "Apakah aku percaya atau tidak, tidak ada hubungannya dengan kamu." Saat dia mengatakan ini, otak Paman Chang Seng sudah bekerja dengan cepat. Dia tidak menyangka bahwa meskipun dia menggunakan teknik transformasi, dia tetap tidak bisa menghindari guntur Ye Chen. Dan perasaan disambar petir ini sungguh sangat menyakitkan. Rasa sakit dan cedera adalah hal yang sekunder. Kuncinya adalah energi listrik dalam petir menyebabkan otot-otot tubuh bergerak-gerak tak terkendali, dan tubuh akan kehilangan kendali sepenuhnya dalam waktu singkat. Pada saat inilah Chang Sengbo mengerti bahwa dia bukan tandingan Ye Chen. Setidaknya, aku pasti tidak akan bisa mengalahkan Ye Chen malam ini. Tidak hanya dia jauh di belakang Ye Chen dalam hal senjata magis, tetapi yang lebih penting, ketika dia mencoba menyambar kayu dengan petir 2 hari yang lalu, dia menghabiskan sepertiga energi spiritualnya sekaligus. Energi dengan kecepatan yang dipercepat, dan ditambah dengan tersambar petir 2 kali, tidak ada peluang untuk menang. Memikirkan hal ini, dia mengambil keputusan dan harus melarikan diri secepat mungkin. Menurutnya, Ye Chen telah mengungkap identitasnya,
dan juga mengungkap senjata dan kekuatan sihirnya. Tetapi sekarang senjata ajaibnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan dia tidak bisa bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Dia tidak memiliki peluang untuk menang malam ini. Jadi dia bisa hanya gunakan kesempatan ini untuk melarikan diri dan menceritakan masalah ini setelah melaporkannya kepada guru Inggris. Tunggu sampai guru Inggris datang untuk mengambil nyawa Ye Chen secara langsung. Jadi, setelah kejang yang hebat, Chang Sengbo tiba-tiba melompat dari tanah, dan kemudian dia segera menembakkan 2 bilah pedang ke arah Ye Chen, dan kemudian melarikan diri. Apa yang ingin dia lakukan adalah melarikan diri sementara perhatian Ye Chen terganggu. Namun, dia tidak tahu bahwa meskipun Ye Chen tidak mendekatinya, dia telah memperhatikan setiap gerakannya. Melihat dia berbalik dan berlari setelah memukul 2 bilah pedang, Ye Chen segera menyusulnya tanpa berpikir. Ujung pedang berada tepat di depannya, tetapi Ye Chen tidak siap menggunakan pedang penusuk jiwa untuk memblokirnya lagi. Dia berteriak keras dan mengedarkan energi spiritual ke seluruh tubuhnya. Energi spiritual melilit tubuhnya dan berputar dengan cepat, menimbulkan hembusan angin. Ye Chen terbang dengan pasir, batu, dahan, dan dedaunan beterbangan sepanjang jalan. Ketika kedua ujung pedang hendak menebas ke arahnya, tangannya berubah menjadi kepalan dan tiba-tiba menghantam kekosongan di kedua sisi. Hanya 2 ledakan sangat dekat yang terdengar, dan kedua ujung pedang itu hancur menjadi abu oleh tinju Ye Chen. Dan Chang Sengbo, yang hanya mengenakan celana merah di sekujur tubuhnya, baru saja berlari sejauh 10 kaki. Dia biasa menggunakan pedangnya dan berlari menyelamatkan nyawanya tanpa menoleh ke belakang. Tetapi setelah mendengar 2 ledakan, tiba-tiba muncul kilatan cahaya. Pikiran itu terlintas di hatinya. Sentuhan kegembiraan. Kedua ledakan ini jelas berbeda dengan ledakan yang terjadi saat ujung pedang bertabrakan dengan pedang penusuk jiwa tadi. Kedua ledakan ini lebih mirip suara yang dihasilkan oleh ujung pedang yang mengenai tubuh target. Mungkinkah Ye Chen tidak menghindari serangan diam-diamku? Paman Chang Seng sangat gembira saat memikirkan hal ini. Dia tanpa sadar melihat ke belakang untuk melihat apakah Ye Chen telah terluka oleh kedua ujung pedang. Jika demikian, dia mungkin bisa memenggal kepala Ye Chen dengan mengejar kemenangan. Namun, saat dia melihat ke belakang, dia tiba-tiba menemukan bahwa wajah Ye Chen yang tajam dan sangat dingin hanya berjarak kurang dari 2 pertempuran darinya. Ye Chen benar-benar menyusulnya. Pada saat ini, Paman Chang Seng sangat ketakutan hingga kehilangan akal sehatnya. Dia berbalik dan mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Tetapi dia mendengar Ye Chen di belakangnya berteriak lagi, "Guntur akan datang." Detik berikutnya, Paman Chang Seng merasakan guntur lain dari langit. Dia memukul penutup roh surgawinya dengan akurat. Kakinya tiba-tiba lemas, dan tubuhnya yang berlari seketika kehilangan keseimbangan. Setelah terhuyung beberapa langkah, tubuhnya terjatuh ke tanah tak terkendali. Petir ini membelah celana dalam merahnya menjadi bubuk, dan bahkan membelah seluruh rambut di tubuhnya menjadi abu, meninggalkan bekas luka bakar yang besar di kulitnya. Karena Chang Sengbo berlari mundur 10 kaki dan berguling mundur beberapa kali, dia sekarang berada kurang dari 10 kaki dari Yun Ruge yang bersembunyi di kegelapan. Melihat penampilan Paman Chang Seng yang acak-acakan, Yun Ruge tanpa sadar menutup matanya dan tidak berani melihat lebih jauh. Paman Chang Seng, yang sedang duduk di rumput dengan pantat telanjang, merasakan sensasi manis di tenggorokannya, dan mengeluarkan seteguk darah. Meski tubuhnya tidak mengalami luka parah, namun sudah diambang kehancuran, seperti halnya seorang atlet angkat besi yang telah kehabisan energinya. Tubuhnya hampir tidak dapat mengerahkan tenaga lagi dalam waktu singkat. Bagaimana Paman Chang Seng bisa tetap bersemangat seperti sekarang? Anggota tubuhnya masih bergerak-gerak karena arus listrik, dan ditambah dengan kurangnya pakaian, dia tampak seperti orang tua mesum yang malang. Pedang kayu di tangannya bahkan jatuh ke tanah karena gemetar tak terkendali. Melihat penampilannya yang memalukan,
Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk berpikir, Lin Waner bilang aku dalam bahaya. Tapi anjing tua ini sama sekali bukan tandinganku. Mungkinkah dia melakukan kesalahan? Berpikir tentang hal ini, dia tidak lagi memikirkan tentang ramalan itu. Sebaliknya, dia berjalan ke arah Paman Chang Seng, menatapnya, dan bertanya dengan dingin, ketika kamu membunuh orang tuaku 20 tahun yang lalu, pernahkah kamu berpikir bahwa hari ini akan terjadi, Paman? Chang Seng menatapnya dengan tatapan kosong. Di depan Ye Chen, melihat ekspresinya tetap tidak berubah dan tidak menunjukkan perubahan sama sekali, ketakutan dan keputusasaan yang besar tiba-tiba melonjak di dalam hatinya. Untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun mempraktikkan Taoisme, dia merasakan ketakutan akan kematian. Jauh di lubuk hatinya, dia tiba-tiba memiliki intuisi bahwa praktiknya yang telah berusia seabad mungkin akan hilang di tangan Ye Chen. 20 tahun yang lalu, dia membunuh ayahnya. Mungkinkah hari ini, 20 tahun kemudian, dia benar-benar akan mati di tangannya? Bersambung.